Bab 178. Aku Putri Al-Sutra. Tunggu. Tanyakan dulu padanya apakah dia kuat. Kalau terlalu lemah, itu sama sekali tidak sebanding dengan serangan sang putri. Memikirkan hal ini, Bella meletakkan tangannya di pinggul, menatap pria Douma dengan kepala kecilnya ke atas. Bertanya, apakah kamu dari Douma? Itu benar. Pria dari Douma itu menjawab. Apa kamu kuat? Bella bertanya. Dia tersenyum, lalu berkata, tentu saja sangat kuat. Apa kamu bisa dibandingkan dengan dewa perang? Bella terus bertanya. Pria Douma itu tersenyum dan berkata, tentu saja. Bagus. Aku akan membunuhmu. Ekspresi bersemangat muncul di wajah Bella. Bella pikir bisa membunuh orang dari Douma ini sendiri. Membunuhku. Pria dari Douma, yang tingginya kurang dari 1,6 meter, sepertinya telah mendengar lelucon besar. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, kenapa kamu pikir kamu bisa membunuhku? Karena aku Putri Bella. Putri Bella melepaskan tenaga dalamnya. Dia bisa merasakan tenaga dalam yang melonjak di tubuh Bella. Pria Douma itu jelas terkejut sejenak, karena gadis yang tampaknya muda ini punya tingkat kekuatan yang tinggi. Itu tidak bisa dipercaya. Namun, meskipun kekuatan gadis ini tinggi, dia selalu bisa membuat orang merasa bahwa dirinya tidak kuat dan biasa-biasa saja. Gimana? Kamu sudah takut kan? Melihat ekspresi terkejut pria itu, putri kecil itu berkata dengan angkuh. Aku sangat takut. Pria Douma itu tersenyum menghina. Berani menghinaku? Mati kamu. Meskipun putri kecil itu imut, tapi dia tidak bodoh. Dia berteriak keras. Dia bergegas menuju pria Douma. Boom. Saat berikutnya, tubuh putri kecil itu terhempas mundur. Putri kecil itu jatuh ke tanah, hampir membelah pantatnya jadi dua. Putri kecil itu bangkit dan menyerang orang Douma itu lagi. Namun, setiap kali dia menyerang, dia akan dihempaskan lawan. Teriak putri kecil yang marah. Aku sangat marah. Aku tidak akan main-main denganmu lagi. Pada saat ini, ekspresi serius terlihat di wajah pria Douma itu. Dia menendang perut Putri Bella. Putri Bella terhempas lagi. Namun kali ini berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya hancur. Seketika memuntahkan seteguk besar. Ternyata pihak lain dari tadi cuma mempermainkannya. Kekuatan lawan jauh lebih kuat dari miliknya. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak bisa membunuhku. Pria Douma itu tertawa. Aku tidak sekuat kamu. Jadi mau membunuh atau tidak? Terserah kamu. Tak disangka, putri kecil itu cukup keras kepala. Oh, kamu tidak akan memohon padaku untuk membiarkanmu pergi. Pria Douma itu menatap putri di depannya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia benar-benar berpikir kalau Bella agak lucu. Huff. Aku tidak akan meminta belas kasihan dari kalian orang Douma, kata putri kecil itu dengan sombong. Oh, benarkah? Pria Douma itu tertarik. Tubuhnya langsung muncul di depan putri kecil itu. Sudah seperti teleportasi. Ketakutan. Putri Bella itu terkejut. Apakah pria ini hantu? Bagaimana bisa bergerak sangat cepat? Apa kamu hantu? Ada ekspresi ketakutan di wajah putri kecil itu. Hehe, aku bukan hantu. Tapi aku lebih menakutkan daripada hantu. Pria Douma itu berkata sambil menyeringai. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang samurainya dan menebas salah satu pergelangan kaki Bella. Langsung menyayat salah satu syarafnya. Ah! Putri kecil itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Sakit. Putri kecil itu langsung menangis. Dari kecil sampai dewasa, dia tidak pernah berdarah. Sekarang, syarafinya diputus.
Rasa sakit itu membuatnya merasakan sakit yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sekarang, apa kamu mau memohon belas kasihan padaku? Pria Douma itu menggoda. Putri kecil itu menangis kesakitan. Tapi dia berteriak keras pada pria Douma, "Aku tidak akan memohon belas kasihan pada kalian orang Douma." Cih. Kata-kata putri kecil itu segera membuat pria Douma itu kesal. Pop. Dia juga menebas saraf Bella yang satunya. Putri kecil menopang tanah dengan tangannya yang kesakitan. Lalu terus merangkak mundur. Rasa takut terlihat di seluruh wajahnya yang cantik. Sekarang, kalau kamu mengatakan bahwa kamu adalah seekor anjing, aku tidak akan membunuhmu. Pria Douma itu tersenyum jahat. Jelas dia ingin menghina putri dari Al-Sutra. Aku, Putri Al-Sutra. Namun, putri kecil itu berkata demikian. Pria Douma itu mengangkat pedang samurainya dan menikam kaki putri Bella. Pop. Pedang samurai dimasukkan ke dalam paha putri Bella. Cepat bilang, kamu seekor anjing. Pria Douma itu mengayunkan pedang samurainya dengan kuat, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada putri kecil itu. Aku, Putri Al-Sutra. Meskipun putri kecil itu sangat kesakitan hingga hampir pingsan, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mengaku kalah. Tidak kusangka kamu sangat keras kepala. Pria Douma itu jadi lebih tertarik. Dia mencabut pedangnya. Putri Bella terus menopang tanah dengan tangannya, seolah ingin melarikan diri. Tapi, bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia sangat takut. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah tunduk pada orang Douma. Ini adalah kebanggaan terakhirnya. Pria Douma itu tidak terburu-buru mengejar putri kecil itu. Dia mengambil segenggam kerikil, mengayunkannya. Wosh! Sebuah batu kecil ditembakkan. Itu langsung mengenai putri kecil itu. Batu itu tertanam sangat dalam di tubuhnya. Putri kecil itu segera berteriak lagi. Wosh! Wosh! Batu dilemparkan ke tubuh putri kecil itu. Pria Douma itu melempar puluhan batu berturut-turut, hampir merusak tubuh halus putri kecil itu jadi penuh lubang. Sekarang, katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Pria Douma bertanya sambil tersenyum sambil bermain dengan batu. Aku, Putri Al-Sutra. Gigi putri kecil itu berdarah karena kesakitan. Setelah mengatakan ini, dia pingsan. Pada saat ini, sesosok yang memakai topi bambu tetapi dengan sosok yang mempesona dengan cepat datang ke sisi pria Douma. Mia memberi hormat pada Tuan Fireblade dari 5 Elements. Wanita itu melepas topi bambunya, menampakkan wajah cantik. Itu adalah Mia dari 10 Blades. 5 Elements. Firelord. 5 sosok dari 5 Elements adalah Golden Blade, Earth Blade, Water Blade, Fire Blade, dan Earth Blade, yang merupakan bagian dari 5 Elements dari Kill Blade. Semua orang mengira 10 Blades adalah pembunuh terkuat, tapi ternyata tidak, karena masih ada keberadaan yang menakutkan di atas 10 Blades 1. Mereka adalah 5 Elements. Setiap pedangnya yang dibawa memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah menerima kabar Mia, organisasi Killblade akhirnya beraksi. Mereka langsung mengirim Fireblade dari 5 Elements. Semua ini untuk balas dendam. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu dengan putri kecil yang menawan dari Al-Sutra di sini. Sangat menarik. Bersambung. Bab 179 Kesan pada sang putri berubah. Apa kamu merekam adegan tadi? Fireblade bertanya. Aku sudah merekam semuanya, jawab Mia. Upload videonya di situs web Al-Sutra, kata Fireblade. Ini
Mia terlihat khawatir. Awalnya, memang sudah ada kebencian antara Al-Sutra dan Douma. Kalau video pelecehan sang putri disebarluaskan, pasti akan menimbulkan kebencian yang lebih besar. Pada saat itu, anggota 10 Blades membunuh Dewa Perang Al-Sutra disiarkan secara langsung. Tapi akhirnya dimusnahkan oleh Dewa Perang Sanji. Meski Mia sangat percaya diri dengan kekuatan Fireblade, tapi bagaimanapun, ini adalah tempat Al-Sutra. Kalau ada Master Al-Sutra yang sebenarnya tertarik, itu akan jadi merepotkan. Apa? Kamu mempertanyakan keputusanku? Fireblade menatap Mia dengan dingin. Bawahan tidak berani. Mia buru-buru berlutut di tanah. Wajahnya yang cantik terlihat pucat. Bahkan ada keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari sosok di atas 10 Blades. Hanya dengan tatapannya, itu membuatnya merasakan tekanan yang hebat. Segera, video itu diposting di situs web Al-Sutra. Dalam sekejap, terjadi keributan. Putri kecil yang cantik telah mengalami pelecehan seperti itu. Asal tahu saja, putri kecil itu berasal dari keluarga kerajaan. Dia selalu dimanja sejak masih kecil. Dalam 20 tahun terakhir, rasa sakit terbesar yang diderita mungkin cuma saat divaksin. Bajingan, orang Douma ini terlalu penuh kebencian. Memperlakukan sang putri sampai seperti itu. Aku tidak menyangka Putri Bella cukup tangguh. Ya, Putri Bella adalah gadis yang baik. Dia disiksa seperti itu tapi tetap tidak tunduk pada orang Douma. Melihat video tersebut, semua orang merasa patah hati. Seolah-olah merekalah yang terluka. Tidak, itu bahkan lebih menyakitkan daripada luka mereka sendiri. Secara khusus, Bella hanyalah putri yang tidak berguna di mata mereka. Cuma bermodalkan wajah yang cantik. Juga seseorang yang merampas kontribusi milik Regina. Itu jelas membuat orang merasa kesal. Lebih baik tetap jadi putri yang tidak berguna. Tidak ada yang akan mengatakan apapun tentangmu. Tapi malah mengikuti jejak Pangerak dan pergi untuk mengambil kontribusi orang lain. Itu jelas tindakan yang salah. Selama kurun waktu tersebut, kabar buruk tentang sang putri kecil bisa dibilang cepat tersebar. Beberapa orang bahkan menyerukan penghapusan gelar putri yang tidak berguna. Kenapa? Mereka tidak perlu melakukan apapun untuk menikmati perlakuan setinggi itu. Hanya karena dia lahir di istana. Tapi, tepat setelah video ini muncul, sikap orang terhadap Putri Bella berubah seketika. Apalagi saat Putri Bella itu menangis kesakitan sambil mengatakan bahwa dia adalah Putri Al-Sutra. Banyak orang tidak bisa menahan tangis. Ya, dia memang hanya seorang putri tidak berguna. Namun, dia tetap mempertahankan harga dirinya. Bahkan lebih menjaga martabat Al-Sutra. Jelas, Fireblade akan merekam video ini untuk membuat putri kecil memanggilnya Tuan. Bukan hanya untuk menghina putri kecil. Itu akan menghina Al-Sutra. Kalau Putri Bella itu melakukan apa yang dikatakan, pasti tidak akan mengalami nasib buruk seperti itu. Tidak ada yang mengira situasi seperti itu akan terjadi. Di mata orang-orang, seorang putri yang manja, seorang putri yang hampir tidak pernah berdarah, setelah menderita siksaan seperti itu, tetap saja dia berteriak keras. Dia adalah Putri Al-Sutra. Video ini tentu saja dilihat oleh Ogen. Seketika dia geram. Dia hanya punya satu putri. Putri kecil adalah kesayangannya. Dia selalu memanjakannya akan aman. Tapi malah disiksa oleh orang Douma. Segera beritahu Regina bahwa kalau Bella hidup, Regina bisa tetap hidup. Kalau sesuatu terjadi pada Bella, aku ingin dia dimakamkan bersama seluruh Manhua. Ogen berteriak penuh emosi. Dia tidak hanya bicara,
dia pasti punya kekuatan untuk melakukannya. Tentu saja, terlalu berlebihan untuk membiarkan seluruh manhwa dimakamkan bersamanya. Namun, tidak ada masalah sama sekali dalam membunuh semua pejabat tinggi di manhwa. Begitu berita itu tersebar, ada kejutan besar di seluruh manhwa, terutama petinggi manhwa. Semuanya gemetar ketakutan. Kemarahan seorang raja bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Cepat, cari sang putri. Namun, orang Douma sangat licik. Mereka tahu bahwa Al-Sutra dapat menganalisis lokasi mereka melalui lingkungan di video. Jadi, saat video diposting, mereka sudah melakukan pengecekan. Di sebuah villa, putri kecil itu digantung di udara dengan kawat. Meskipun dia mengalami siksaan yang mengerikan, tapi bagaimanapun juga, dia memiliki tingkatan High Master, jadi tidak mudah untuk mati. Fireblade sedang duduk di sofa, menyeruput anggur merah, menatap putri menawan dari Al-Sutra ini. Bisa dibilang bahwa Putri Bella telah melampaui kebanyakan wanita dalam hal penampilan dan bentuk tubuh untuk dapat menyandang gelar putri tidak berguna. Apalagi saat ini, penampilan cantik dan menyedihkan itu membuat orang ingin melindunginya. Bella ketakutan oleh tatapan pria ini. Rasa sakit di tubuhnya dan ketakutan di hatinya membuat tubuhnya yang ramping gemetar hebat. Sejak dia masih kecil, dia selalu jadi permata di istana. Kapan dia mendapat perlakuan semacam ini? Secara khusus, iblis Douma ini sangat kejam. Dia jelas iblis. Putri Bella secara pribadi melihat bahwa pria itu membantai semua orang di villa ini. Saat membantai nyonya rumah, dia juga melecehkannya terlebih dulu. Dia bersumpah bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain menyentuh tubuhnya. Kamu bilang, ada seorang pria dari Al-Sutra yang berusia awal 20-an. Kamu bahkan tidak bisa melihat serangannya. Fireblade mengalihkan pandangannya ke Mia. Mia sebenarnya lebih menarik baginya daripada Bella. Namun, hubungan apapun dilarang di organisasi Killblade. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meniduri Mia. Sekarang, dia hanya bisa melihatnya saja. Untungnya, hari ini dia telah mendapatkan seorang putri dari Al-Sutra. Jadi bisa menikmatinya. Ya, Tuan Fireblade, Mia mengangguk. Bisa melukaimu dengan satu pukulan. Diperkirakan kekuatannya setidaknya telah mencapai tingkat High Master kelas. Atau bahkan tingkat Raja Bela Diri berpangkat tinggi di alam surga. Fireblade menyempitkan matanya dan berkata, bawahan tidak bisa melihat kekuatan aslinya. Kata Mia, tidak masalah. Kurasa itu berasal dari keluarga tersembunyi. Berani menyerang organisasi Killblade, bahkan kalau itu dari keluarga tersembunyi. Dia harus membayarnya dengan darah. Fireblade berkata, tentu saja. Kalau Fireblade benar-benar harus melawan keluarga tersembunyi, Fireblade jelas tidak punya nyali untuk melakukannya. Tapi tidak masalah untuk membunuh satu orang anggota keluarga tersembunyi. Ayo, rekam video ini. Sudut mulut Fireblade naik. Cantik. Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Fireblade berjalan di depan putri kecil itu. Cui. Putri kecil itu meludahkan darah ke wajah Fireblade. Fireblade menyeka darah di wajahnya. Ekspresi kejam terlihat di wajahnya. Saat berikutnya, bersambung.